Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Faqala Allah fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut ila akhiril ayat. Amma ba'd. Saudara-saudara, materi kita pada kesempatan ini atau pada sesi ini adalah tentang fardu kifayah. Di pengantar ini atau di slide ini tertulis firman Allah surat Al-Fajr ayat 14 yang menginformasikan kepada kita bahwa semua yang kita perbuat atau perilaku kita itu semuanya benar-benar atau sungguh benar diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di slide pertama ini juga dibuat sketsa berupa mayat di dalam kubur. Posisi mayatnya seperti itu. Ini adalah sebuah gambaran semua manusia nanti akan masuk ke dalam liang kubur itu. Begitulah posisinya. Tak mengenal siapapun kita dan apa posisi ataupun pangkat jabatan, nama besar kita, semua kita akan berakhir di tanah, dikubur dengan posisi tidur. Dan seberapa banyak pun saudara, keluarga kita, maka kita semua akan sendiri di dalam kubur seperti yang tampak pada slide di depan ini. Nah, fardu kifayah itu kalau ditanya apa fardu kifayah? Fardu kan ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu ya kewajiban yang memang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Semua mukmin itu wajib sebenarnya, kan betul. Hampir mirip dengan fardu ain, artinya kewajibannya memang harus dipenuhi, dilakukan oleh seorang mukmin, seorang Islam yang beriman. Namun kewajiban itu gugur ya ketika memang sudah ada satu orang atau beberapa kelompok orang di sebuah kampung atau di sebuah tempat sudah melakukan, maka kewajiban atau yang lainnya itu sudah gugur kewajibannya. Misalnya ya, kalau fardu kifayah itu kaitannya dengan mengurus jenazah. Kalau di sebuah tempat, sebuah kampung, sebuah kota ada orang yang meninggal dan sekampung itu tidak ada satupun yang melaksanakan fardu kifayahnya atau penyelenggaraan jenazahnya, maka satu kampung itu berdosa semua. Tapi kalau ada beberapa orang yang menyelenggarakan proses jenazah tadi itu, maka sekampung itu bebas dari dosa. Itulah fardu kifayah. Namun kita jangan terpatok atau fokus kita jangan dengan pengertian itu. Tadi pengertian yang pertama yang kita fokuskan bahwa itu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua orang beriman. Semua orang Islam beriman harus tahu tentang bagaimana mengurus jenazah. Kalau ditanya apa yang harus kita lakukan ketika ada yang meninggal, maka ada 4 tahapan. Yaitu yang pertama tentu setelah nyata atau jelas meninggal, maka jenazah itu yang pertama harus dimandikan. Lalu dikafanin atau dikafankan, disolatkan. Yang terakhir tentu adalah dikuburkan. Nah, kita lihat bagaimana memandikan jenazah. Nanti saudara bisa lihat videonya di link YouTube yang nanti akan dibagikan oleh kakakku instruktur, linknya Anda nanti bisa nontonnya. Tapi secara umum akan dijelaskan tentang perlengkapan mandi jenazah. Apa saja? Ada kapas, ada
sarung tangan. Nah, sarung tangan ini nanti dipakai oleh orang-orang atau petugas yang memandikan jenazah. Jadi tidak boleh tangan langsung. Supaya apa? Supaya aurat dari jenazah itu tidak tersentuh langsung oleh tangan yang memandikan atau tangan petugas mandi jenazah itu. Sarung tangan, kemudian spons, ya, penggosok, ya, boleh langsung tadi dengan sarung tangan itu. Baru kalau kan di antara campuran air itu kan 3 macam air, ya, ada air bersih, kemudian air kapur barus, dan air yang bercampur dengan sabun. Maka kalau kapur barusnya dia masih berupa yang butiran itu, ya, maka perlu alat penggerusnya. Tapi kalau dia kapur barusnya sudah dalam bentuk bubuk, maka nggak perlu alat penggerus, tapi ya disediakan saja. Baru ini sampo supaya ya wangi, ya, karena jenazah ini, mayat ini gampang sekali busuk, bau cepat dia. Manusia ini kalau udah meninggal maka segera harus dikuburkan karena cepat baunya. Kemudian ini daun bidara, boleh tadi sabun boleh, ya, gantinya sabun. Ya, kapur barus. Nah, kalau tadi penghancurnya berarti kapur barusnya, kalau memang dia itu bubuk bisa langsung campur dengan air. Nah, masker ini penutup hidung bagi petugas perlu juga supaya safety, aman semuanya. Gunting ini tentu, ya, kalau memang jenazah itu belum dibuka pakaiannya maka digunting saja. Baru air tadi sudah pasti sudah, karena memang ini adalah utamanya. Kemudian ya ini wangi-wangian lah, ya. Kapur barus tadi sebenarnya bisa untuk pewangi itu. Gunting, buku, kemudian korek kuping atau ketembat, ini untuk nanti menyikat-nyikat, membersihkan kuku-kuku juga, baik kuku tangan ataupun kuku kaki. Kemudian ya ini ember, ya, gayung jelasnya. Nah, itu diantara alatnya, batu dipannya untuk memandikan jenazah. Kalau tidak ada dipan, ya boleh di pangku. Dan tentu adalah kain pengering atau kita kenal dengan handuk. Nah, lantas selesailah atau dilakukanlah proses mandinya. Kalau ditanya siapa yang berhak memandikan jenazah, nah, kalau suami istri itu boleh saling memandikan. Misalnya suaminya meninggal, maka istri dan anak-anak laki-lakinya boleh silakan memandikan. Begitu sebaliknya, kalau suaminya meninggal atau kalau istrinya meninggal, maka suami dan anak-anak perempuan silakan memandikan. Ini dalilnya ada hadis Rasulullah SAW. Ini dituliskan artinya. Kemudian ini juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, seandainya aku tahu apa yang terjadi kemudian, maka tidak akan memandikan Rasulullah kecuali istri-istrinya. Jadi dua dalil ini cukuplah menjadi sebuah alasan bagi kita siapa yang berhak memandikan jenazah. Tapi umumnya memang kalau jenazahnya laki-laki, maka yang lebih berhak adalah laki-laki. Begitu juga sebaliknya, kalau jenazahnya perempuan, maka lebih baik, lebih berhak yang memandikan itu adalah perempuan. Setelah selesai mandi, maka jenazah dibawa ke tempat memakai kain kafan. Nah, berapa lapis kain kafan? Tentu beda antara laki-laki, jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Nah, ini bisa dilihat tampilan ini. Kalau laki-laki kain kafannya itu 3 lapis. Perempuan kain kafannya itu ya 5 lapis. Ini sudah ada tambahannya. Yang 3 itu apa saja bagi laki-laki? Ada kain penutup seluruh tubuh, kain penutup seluruh badan, kain sarung. Kalau perempuan tambah baju, tambah kerudung. Baju itu adalah basahannya, tambah kerudung.
Itu setelah selesai dikafanin, tentu ya disolatkan. Yang pertama perlu diingat ya posisi imam dan sholat. Nah, itu dia. Sebelah kiri kita lah jenazah perempuan, posisi imam berdirinya di selurusan dengan lambung. Kemudian kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam berdiri adalah selurus dengan kepala. Ya. Dan Rasul menyebutkan hendaklah jumlah saf itu ganjil. Sholat jenazah itu 4 takbir ya, 4 takbir. Takbir pertama itu baca surah Al-Fatihah dan sholawat. Takbir kedua, ketiga, dan keempat dibaca doa. Doa mohon ampun kepada Allah untuk jenazah yang sedang kita sholatkan itu. Dan tentunya kalau bisa yang nyolatkan itu adalah anaknya, misalnya sebagai imam, maka luar biasa senangnya orang tua kalau orang tua itu meninggal. Masalah bacaan-bacaannya, kaifiatnya nanti silakan ditonton di link YouTube yang sudah disediakan oleh Umsu. Nah, setelah selesai disolatkan, maka berangkatlah ke kuburan. Dan ketika ke kubur, maka tidak sembarangan, ada adabnya juga. Nah, ketika mau masuk kubur, maka ini salam namanya. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Ini doa ya. Dimana adabnya yang lain, maksudnya doa itu dari salam maksudnya ya. Maka adabnya itu buka alas kaki, kemudian jangan berdiri, jangan duduk, maksudnya jangan duduk di atas kubur, karena Nabi menyebutkan kalau duduk di atas kubur maka lebih bagus dia duduk di atas bara api daripada dia duduk di atas kubur. Jadi kalau selama ini kita banyak melihat orang-orang ketika ikut menguburkan atau ikut ke kuburan duduk mereka di kuburan-kuburan yang ada, maka itu sebenarnya sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menguburkan. Ada tiga waktu terlarang yang tidak boleh menguburkan. Misalnya ketika matahari sepenggalan, ketika mau maghrib, dan ketika pagi ya sebelum waktu. Ini harus diperhatikan. Ini tugas Anda. Nanti Anda lihat video ya, link YouTube. Ini tugas Anda. Apa saja perlengkapan mandi jenazah tadi sudah ada. Siapa saja yang berhak memandikan jenazah juga sudah disampaikan. Berapa lapis kain kafan untuk laki-laki dan perempuan. Posisi imam sholat saat jenazah seperti apa. Tuliskan salam atau doa masuk ke area kuburan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu jawabannya Anda tulis tangan pakai kertas double folio, lalu difoto itu ya, foto convert ke PDF file maksimal 150 KB, lalu Anda kirim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya materi ini. Nanti kita buka sesi diskusi jika waktunya masih memungkinkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.